Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wa syukrillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa kita dalam program Tadabbur Al-Qur'an. Kita akan memahami, mendalami isi kandungan Al-Qur'an. Kali ini surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 6 bersama dengan Al-Ustaz Muhammad Khair Al-Kusyairi MA. Beliau akan memaparkan bagaimana kita nanti semua dapat mengambil hikmahnya supaya nanti dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengamalkannya dan juga mudah-mudahan menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Bersama TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mendalami surah An-Nas, surah yang terakhir dalam mushaf Utsmani ini, dan dia termasuk surah yang ke-21 sebenarnya dalam perurutan turunnya wahyu. Jadi artinya Rasulullah menerima surah An-Nas ini urutan surah ke-21. Surah An-Nas termasuk rangkaian dari surah Al-Falaq. Jadi dia sepaket dari surah Al-Falaq. Maka disebut juga dua surah ini dengan Al-Mu'awwidzatain. Dua surah yang isinya memohon perlindungan kepada Allah. Juga disebutkan para ulama misalnya Al-Muqashqishatain. Nah, itu maksudnya dua surah yang membebaskan seseorang dari kemunafikan. Jadi ada beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama tentang nama surah ini. Surah An-Nas diambil dari ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita akan bahas. Kita awali dari ayat pertama. Bunyinya Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kata kul artinya katakanlah. Tapi kalau kita lihat tradisi kita, kalau saya sama saudara Chandra umpamanya saya minta untuk mengatakan sesuatu, kul, katakan kepada seseorang, pergilah. Apa yang kira-kira saudara lakukan? Apakah menyuruhnya? Pergilah kan? Tidak perlu menggunakan kata kul lagi? Tidak mungkin kan? Nah, saya berkata, katakan kepada si fulan, pergilah kamu. Tentu tidak akan disebut, katakanlah pergilah kamu. Saya disuruh katakanlah pergilah kamu. Katakan. Nah, tapi mengapa Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan kul, tapi Nabi sebut lagi? Seharusnya langsung aja, a'udzu birabbin nas. Tapi Nabi sebutkan kul. Nah, di antara analisanya, karena Nabi tidak ingin satu kata pun yang hilang dari perintah Allah Ta'ala. Itu buktinya bahwa Al-Quran itu murni dari Allah Ta'ala, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Itu rahasia yang terdapat dari kata kul. Dia perlu lagi menyebutkan kul. Nah, itu makna yang pertama yang kita lihat dari kata kul. Jadi kul merupakan bukti bahwa Nabi menyampaikan Al-Quran itu sempurna, secara utuh, tak ada pengurangan dan penambahan. Lalu di samping itu, kata kul ini bisa juga dimaknai sadarkan dirimu ketika engkau berlindung kepada Allah itu seakan-akan ini perintah dari Allah, dan memang perintah dari Allah. Ketika engkau mengatakan a'udzu, ini perintah Allah, maka aku akan katakan a'udzu birabbin nas. Nah, itu, dan di samping itu adalah merupakan perintah, juga pengajaran. Kalau engkau ingin terhindar dari hal-hal yang tidak baik, berlindunglah kepada Allah. A'udzu birabbin nas. Nah, dalam hal ini tentu kita akan lihat setelah kata kul apa? A'udzu diambil dari kata adza ya'udzu. A'udzu itu bisa bermakna menuju kepada sesuatu, untuk menghindar dari sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang ditakuti. Kita umpamanya kehujanan, lalu kita supaya tidak kena hujan, kita berlindung kepada suatu tempat, berlindung kepada sesuatu untuk menghindar. Nah, kalau kita berlindung kepada Allah untuk menghindar dari apa? Maka ayat ini menjelaskan tentang kita berlindung dari
permasalahan-permasalahan yang sebetulnya ada dalam diri kita. Berbeda dengan surah Al-Falaq. Kalau surah Al-Falaq itu perlindungannya kepada Allah, itu mohon perlindungannya dari min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza, itu di luar diri kita. Orang yang dengki itu di luar diri kita. Tapi yang menarik, surah An-Nas ini berlindung dari sesuatu yang tak baik dalam diri kita sendiri. Ini bedanya antara surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Lalu kita lihat lagi tentang berlindung kepada Allah ini. Berlindung menuju ke sesuatu untuk menghindar dari sesuatu. Dalam hal ini pernah dulu Ibnu Abbas disampaikan oleh Nabi, kata Nabi, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau minta tolong kepada Allah. Sebetulnya salahkah kita minta tolong kepada manusia? Tak salah. Salah. Tetapi ingat, pertolongan dari manusia itu sarana, yang sebetulnya pertolongan itu datangnya juga dari Allah. Jadi a'udzu bi rabbin nas. Sekarang kita masuk ke kata rabbi. Jadi qul a'udzu bi rabbi. Makna rabb itu sangat luas sebenarnya. Kalau kita lihat dari kamus-kamus bahasa Arab, dalam lisan Arab misalnya disebutkan rabb, maknanya rabba yurabbi itu bisa bermakna pendidik. Makanya lahir kata tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, diambil dari kata rabb. Juga bisa bermakna pemelihara. Rabb juga bisa bermakna pemilik. Seperti misalnya surah Al-Quraisy itu pemiliknya. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah pemilik rumah ini, maksudnya Ka'bah itu. Allah Ta'ala yang memilikinya. Nah, dalam pemahaman tentang Qul a'udzu birabbin nas, ini kalau kita lihat Rabbi ini bisa jadi ada ulama yang mengartikan begini. Itu kan ada 3 an-nas yang dikaitkan dengan Allah. Yang pertama Rabbin nas, yang kedua Malikin nas, yang ketiga Ilahin nas. Nah, kalau Rabb artinya pembimbing, pemelihara, kemudian Malikin nas artinya raja, kekuasaan yang menguasai manusia, kemudian Ilah itu adalah Tuhannya manusia. Nah, apa maknanya di sini? Ada ulama yang mengartikan begini. An-nas pada kata pertama, ayat pertama itu maknanya anak-anak. Anak-anak dari kecil. Nah, jadi dia butuh bimbingan. Anak-anak itu butuh bimbingan. Dia perlu pengarahan, perlu pembinaan. Tapi kalau sudah masuk ayat kedua, Malikin nas, ini dia sudah dewasa. Kalau orang sudah dewasa, remaja, dia sudah nakal, sudah bandel, kemudian dia butuh untuk mengendalikannya itu butuh kekuasaan. Harus ketatkan sedikit. Harus diajari agak keras sedikit. Karena kalau tidak dia akan melawan gitu kan. Nah, itu. Tapi yang kata ketiga ini orang sudah tua. An-nas ini sudah orang sudah tua, dia sudah butuh kedekatan kepada Allah. Dia mesti taat kepada Allah, dia sudah ingin dekat sekali dengan Allah. Nah, itu dari kata An-nas. Mengapa An-nas ini 3 kali? Yang pertama An-nasnya sebagai anak-anak, yang kedua An-nas sebagai orang dewasa, kalau An-nas yang ketiga itu orang tua. Biasanya orang tua kalau sudah tua belum juga dekat kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apalagi yang mau dicari hidup ini. Nah, ketika nanti datang malaikat Israel baru martabat, tak ada cerita lagi. Nah, oleh karena itu ini bisa dipahami demikian. Tapi tak semua ulama sepakat dengan pemahaman ini, karena ada juga yang memahami kalau kata An-nas itu dilihat di situ ada alif lam dalam bentuk ma'rifah dalam bahasa Arab. Karena ada nakirah dan apa. Itu sama maknanya. Jadi tidak bisa dikategorikan itu sebagai anak-anak, dewasa sama orang tua. Yaitu analisa-analisa biasa dalam pendapat para ulama tentang makna-makna yang terkandung dalam penafsiran para ulama. Lalu sekarang kita lihat dari sisi makna yang lain. Kalau Allah disebut Rabbin nas, berarti dia pelindung, pemelihara manusia, dia juga bisa pencipta, dia juga pembimbing. Oleh karena itu orang yang saat dia membaca Qul a'udzu birabbin nas, yang ada dalam pikirannya dia sedang berlindung dan sedang mohon bimbingan. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb. Sebetulnya Allah yang membimbing, Allah yang memeliharaku, Allah yang membinaku, yang mendidikku.
Dia merasa sedang diayomi oleh Allah Ta'ala, sedang dididik oleh Allah Ta'ala. Itu pesan ayat pertama dari surah Al-Nas. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. Ayat kedua bunyinya Malikin Nas. ya, Malikin Nas. Malikin Nas ini kalau kita sisi bahasanya, Malik bermakna raja, penguasa. Ya, seorang raja, penguasa, tugasnya dia biasanya membawahi, ada bawahannya, itu raja. Nah, ada kalau kita berpikir, apakah setiap pemilik juga pemilik? Juga milik itu bahasa Arab dari kata maling. Milik. Malaka yamliku, milik bahasa Arab. Jadi kalau disebut malikin nas, pemilik manusia atau raja manusia atau penguasa. Allah sebagai raja, dia yang menguasai kita, dia maha kuasa. Nah, apakah setiap orang yang memiliki itu, kalau orang, apakah setiap dia memelihara berarti dia memiliki? Belum tentu. Belum tentu. Seorang pembantu di rumah, dia suruh memelihara. Dia disuruh memelihara ini, perhatikan semua bersih-bersih segala macam. Apakah dia pemiliknya? Tentu tidak. Nah, oleh karena itu, itulah bedanya dengan manusia. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala dia yang membimbing, dia yang memiliki, dan pada akhirnya dia akan masuk ke ayat ketiganya, ilahin nas, dia disembah karena dia membimbing, karena dia mengayomi, karena dia memelihara kita ini, lalu dia yang menguasai kita ini, maka pantas sekali dia sebagai Tuhan yang disembah, yang tertuju kepadanya. Nah, sekarang kita lihat pada kata ilah. Ilah ini asal katanya dari kata alaha ya'lahu. Jadi artinya alaha ya'lahu itu menuju, atau bisa juga bermakna bermohon. Kenapa disebut Allah itu ilah? Karena dia yang dituju. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa, dia yang mau kita tuju, dia yang mau kita sembah. Kemudian kenapa bermohon? Karena tidak ada tempat yang paling layak untuk kita mohonkan pertolongan melainkan Allah Ta'ala. Jadi bisa maknanya menuju, bisa bermohon, karena seluruh makhluk ini bermohon dan tujuannya adalah kepada Allah Ta'ala. Nah, setelah disebutkan tiga kata tadi, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, sudah disebutkan di samping sifat-sifat Allah di sini. Baru Allah sebutkan di ayat berikutnya sifat Allah yang wajar kita berlindung kepadanya sudah. Kemudian ayat berikut ini menjelaskan tentang kita bermohon atau berlindung kepada Allah yang memiliki sifat tiga itu dari apa? Berlindungnya dari apa? Baru disebutkan di ayat berikutnya, min syarril waswasil khannas. Min syarri, apa makna syarri? Syarri itu lawan kata khair. Khair itu baik, syarri itu buruk. Jadi bisa juga buruk, keburukan, mudarat, sesuatu yang membahayakan, itu makna syarr. Nah, kalau dari sini kita lihat buruknya dari mana? Buruk itu, syarr itu bisa dua, buruk dari luar, buruk dari dalam. Makanya wa min syarri ghasikin idza waqab pada surah Al-Falaq itu dari luar, tapi ada syarr itu datangnya dari dalam. Waswas, min syarril waswasil khannas. Waswas itu pada arti asalnya itu bermakna suara yang sangat halus. Kalau suara yang sangat halus apa maknanya? Seperti bisikan. Bisikan. Itu makanya dalam terjemahan dipahami bisikan. Jadi bisikan. Dari bisikan apa? Waswasil khannas. Lalu khannas, kita mau artikan kata per kata. Waswas artinya bisikan, khannas itu diambil dari kata khanasa. Arti aslinya mundur, juga bisa bermakna kembali, atau bisa juga bermakna bersembunyi. Tapi yang seringkali diartikan dari kata khannas ini syaitan yang bersembunyi. Waswas syaitan yang mengganggu, yang tersembunyi. Kenapa? Karena memang tak bisa kita lihat, dia tersembunyi. Itu makanya kita mengartikannya langsung kepada tugasnya di arti ayat berikutnya. Sesudah min syarril waswasil khannas, apalagi?
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu alladzi yuwaswisu, yang menggoda, yang membisikkan. Tadi waswas itu membisikkan. Waswas bisikan. Kalau yuwaswisu berarti kan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu apa? Selalu, senantiasa, terus menerus, dia tak akan berhenti. Sampai Saat kita berzikir, datangnya, saat kita berzikir, saat kita dekat dengan Allah, dia pergi menghindar. Tapi ketika kita lalai sedikit, dia ada bisik-bisik lagi. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa waspada nih, bisikan, waswas dari syaitan ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada, ke dalam hati manusia. Nah, yang membisikkan ke dalam hati manusia ini, khannas ini, dia dalam bentuk apa? Jadi yang membisikkan kita untuk berbuat keburukan ini, pelakunya siapa? Maka Allah rincikan siapa pelakunya. Ayat berikutnya, Minal jinnati wan nas. nah itu dia, minal jinnati, bisa dari golongan jin, bisa juga dari golongan manusia. Jangan sangka syaitan itu hanya jin saja, manusia bisa juga disebut syaitan. Syayatinul jinni wal ins, dalam ayat lain dan dalam hadis lain disebut juga demikian. Nah, sekarang kita pahami makna jin. Apa itu jin? Kalau menurut akhi, jin itu apa? Jin, makhluk halus, Ustaz. Makhluk halus. Yes. Iya. Yang tidak terlihat mata gitu, Ustaz. Oh iya, Kalau bagus. manusia kan terlihat, Ustaz. Bagus maknanya. Jadi jin itu diambil dari kata jannah. Jannah itu artinya tertutup, menutupi. Jadi kalau disebut jin itu makhluk yang tertutup, makhluk yang tersembunyi dari penglihatan manusia, tidak terlihat. Itu makanya ada kata janin. Kenapa disebut janin? Karena tidak Karena terlihat, dia tersembunyi di dalam rahim, tidak ada dindingnya, tertutup. Itu janin. Ada lagi misalnya kata majnun. Mungkin kita sering dengar. Apa makna majnun? Orang gila. Gila itu apanya yang tertutup? Akalnya yang tertutup. Jadi majnun itu dari kata jannah, tertutup. Jannah, apa arti jannah? Jannah, surga. Surga itu tertutup. Dan ada juga analisa, dia gambaran surga itu seperti di bawahnya itu ada, di dalam surga itu ada pepohonan yang daunnya amat sangat rindang. Ibarat kalau kita duduk di bawah pohon itu, matahari itu tak tembus karena rindangnya. Tertutup. Nah, jadi keindahan surga itu bisa dipahami dari kata jannah itu. Dan memang ma'ainun ra'at, tidak bisa dilihat oleh mata saat ini. Wala udhunun sami'at, tidak bisa terdengar oleh telinga bagaimana suara yang terjadi di situ nanti. Wala khatara fi qalbil bashar, tidak terbesit, tidak terbayang oleh kita dalam hati kita bagaimana aslinya surga itu. Tapi dia adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang di akhirat nanti untuk selama-lamanya. Nah, lalu dari kata jin ini kita lihat sebelumnya. Sebelum kata jinnati apa? Mina. Kata min. Apa makna mina? Mina itu biasanya diartikan dari, gitu kan? Tapi min itu kan bisa kategorinya ada dalam bahasa Arab tuh. Ini minnya fungsinya untuk apa? Litab'in itu untuk menunjukkan makna sebahagian. Minal jinnati. Berarti apa? Sebahagian dari jin, sebahagian dari manusia. Maksudnya lagi, tidak semua jin yang mengganggu itu. Makanya ada wa minnal qasitun wa minnas salihun, ada di antara kami ini adalah orang-orang yang saleh. Begitu dalam ayat Quran disebutkan. Tapi ada juga yang durhaka. Ini ada jin muslim, begitu dalam pemahaman kita, ada jin yang di luar itu kan. Nah, ini makna kata minah. Jadi sebahagian, karena tidak semua jin dan manusia begitu juga. Apakah ada tidak manusia yang menggoda kita, menjerumuskan kita? Ada. Bahkan banyak kita lihat itu. Sering kita jumpa. Kalau kita dah membuat baik, mau istiqomah, dia ajak kawan untuk berbuat dosa, berbuat terpengaruh kita, berarti kita sudah jumpa sama manusia yang sebetulnya dia syaitan, kan mengganggu. Hakikatnya dia syaitan. Syayatinul jin wal ins. Syaitan itu tergolong ada dua. Bisa syaitan dalam bentuk jin, ada juga syaitan dalam bentuk wujud manusia. Tapi sebetulnya lebih sulit menghadapi yang nyata-nyata ini. Lebih sulit kalau kita pikirkan, perjuangannya berat kan itu di hadapan kita. Nah, itu dari kata
Mina itu. Mina. Lalu Sebahagian. kita akan lanjutkan pada kesimpulan. Ya, Ustaz. Kesimpulan dari ayat-ayat yang kita bahas ini. Nah, kita bandingkan, untuk mengambil kesimpulan ini kita bisa bandingkan dengan rangkaian dari surah An-Nas ini, yaitu surah Al-Falaq. Nah, kalau dari An-Nas, surah An-Nas itu menyebut sifat Allah 3. Apa sifat Allah yang 3? Rabbin Nas, Rabb pelindung, pengayom, pemelihara, pengatur. Yang kedua Malik, raja, penguasa yang memiliki, gitu kan. Kemudian ilah yang dituju, yang dimohonkan, yang disembah. Jadi An-Nas, ketika kita berlindung kul a'udzu, kita berlindung kepada 3 sifat Allah di situ. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tapi yang menariknya, ketika kita berbicara tentang godaan dari luar, bukan dari dalam diri. Ini kan kalau was-was ini dari syaitan, bisa dalam diri, bisa dari diri kita juga. Tapi kalau yang dari surah Al-Falaq itu permohonan kita apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Satu aja, Rabbil Falaq. Tidak ada ilahil falaq.